Ta'ala, diberikan kesabaran, diberikan ketulusan dan keikhlasan dalam menghadapi ujian yang Allah berikan untuk sahabat terbaik. Ustadz Ama beserta jamaah gesit, Bapak RT, Bapak RW, Bapak anggota Dewan yang seluruhnya hadir malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan calon-calon ahli surganya Allah yang insyaallah Allah muliakan dan Allah banggakan. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Saya bersyukur malam hari ini ada di tengah-tengah keluarga saya. Betapa bahagianya almarhum malam yang ketujuh ini dihantarkan dengan doa, dengan zikir, tahlil dan tahmid oleh kita semuanya yang sebanyak ini. Ini merupakan tanaman almarhum dan juga tanaman orang tua kita. Apa yang Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ini tidak meleset. Sungguh apa yang Allah katakan dalam Al-Quran menjadi benar adanya. Pada hari ini tentu kita hadir bukan sekadar gugur kewajiban, tapi kita yakin rasa empati kita kepada almarhum selama hidup, terutama saya sebagai murabi, sebagai guru di Prai, ini adalah merupakan anak didik kami yang insya Allah saleh. Dan mudah-mudahan malam hari ini dengan kesolehan kita semuanya, kita sedang menanam manjaro'ah hasada, menanam kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya ketika Allah katakan di dalam surat Al-Asr, tadi salah satu ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ama di dalam kita menyelesaikan hataman Quran, setelah Al-Hakumut wal Asr dibacakan di dalamnya. Kalau Allah katakan wal asri, demi masa demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia merugi. Termasuk malam ini ada di antara kita mungkin yang merugi. Di pandangan manusia duduknya di majlis taklim, tapi hatinya ngayap, bukan di majlis takziah. Ada mungkin sebagian orang tidak duduk di majlis takziah, tapi hatinya ada di sini. Mudah-mudahan insyaallah kita hadir hari ini dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena amanu, iman kita kepada Allah. Oleh karenanya Rasul mengatakan bahwa iman itu adalah harus 3 dalam satu paket. At-tasdiqun bil qalbi, benarkan kita di dalam hati kita. Ketika kita zikir bukan hanya keras, tapi masuk Allah ke dalam hati kita. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditekankan kalau dalam konteks Naqsabandiyah Qadariyah, ketika mengatakan afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, illallah, illallah. Kenapa ditekankan? Oleh karena sarang lumut kita udah terlampau banyak, dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Kalau bukan Allah Maha Ghafur, niscaya kita tidak ada tempat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, insya Allah. Sahabat-sahabatku yang baik hati, yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sini. Belum sempat lagi ceramah kelapanya. Ya.
kita takziah ngaji gini kan bukan masalah makanan yang kita cari Bapak Ibu sekalian. Betul? Betul. Makanan nomor 1. Ada alhamdulillah, nggak ada cariin. Maka balik lagi malam hari ini kita cuma menunggu waktu saudara kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala lebih awal. Nah, hari ini kenapa kita dibelakangin sama Allah? Oleh karenanya pesan Allah, jangan lupa kata-kata ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, sekarang muncul pertanyaan, adakah di antara kita yang ngaku Islam tapi takwanya dipertanyakan? Tinggal jawaban masing-masing dari kita masing-masing. Ya, Pak Zam. Jadi kadang-kadang mohon maaf, banyak di antara kita hidup ini kadang-kadang leha-leha, terlampau halua, kadang-kadang banyakkan gelisah, terlampau hubud dunia, mengejar dunia yang tiada pernah habisnya. Dan penyakit yang kedua, waqarahiyatul maut, cinta dunia, takut akan kematian. Makanya butuh kita di majlis ini minimal ada 7 yang kita dapat. 1, menambah wawasan. 2, nambah pengetahuan. Yang ketiga, menambah ilmu. Allah allama yu'allimu alim. Maka kalau kita ngaji, belajar jadi orang alim, bukan nambah ilmunya, tapi akhlaknya juga harus bertambah. Maka kalau saya ngomong keras sama keluarga, sama anak-anak saya, apa kalian sekolahkan, kuliahkan S1, S2, S3, bukan nyari titel jabatan, bukan nyari prestise, tapi prestasi. 2, temukan. 1, tahu diri. 2, tahu malu. Sekarang diantara kita banyak orang-orang yang pengetahuannya tinggi tapi nggak tahu diri, nggak tahu malu. Sudah salah nggak mengaku salah. Ada yang model begitu? Banyak. Ada sekarang ini manusia yang kadang-kadang mohon maaf mukanya muka tembok, kulitnya kulit gajah, kadang-kadang kulit badak. Kenapa? Karena nggak sadar ada kata-kata al-haya'u subatu minal iman. Kenapa Allah katakan ittaqullah, bertakwa kamu kepadaku, kata Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Karena banyak di antara kita yang hari ini takwanya dipertanyakan. Sholat rajin tapi gibahnya rajin, sholatnya rajin tapi STMD, sholat terus maksiat jalan. Sholatnya rajin tapi kedukunnya juga rajin. Kenapa Rasul sampai mengatakan man ata'arafan fasala'un sayin fasaddaqahu lan tuqbal salata 40 yawma. Siapa di antara kita datang ke paranormal, datang ke dukun, dia percaya, maka selama 40 hari 40 malam sholatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah betulnya kita ngaji, harus ada pembimbing murabi. Supaya apa? Bukan baca lewat Google, bukan nggak boleh. Sekarang Google didewa-dewakan, maka kita nanya apa aja. Ada sesuatu yang tanpa kita belajar lewat guru, sesuatu kita belajar dengan syaitan, laknatullah. Maka hari ini ada ustaz lama, ada ustaz-ustaz kita yang lain, dengan harapan apa? Ada yang membimbing. Supaya apa? Kita tahu diri, tahu malu. Maka orang tua dulu ngajarinya sederhana. Ini jawaban Mbak Haji nih. Kalau nasihatnya cuma 2 tuh. Apa nasihatnya? Yang pertama, bawa ukuran. 2, bawa timbangan. Ukur diri, timbang diri. Sekarang kan banyak diantara kita yang penyakit stres.
karena nggak ngukur diri, nggak nimbang diri, nggak mampu, nggak punya kemampuan, tapi dimampu-mampuin. Betul? Ini saya ingin kupas nih. Sayyidina Ali mengatakan dalam diri kita ada penyakit. Penyakit itu dibagi dua cabangnya, ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Penyakit lahir gampang kita obatin, tapi penyakit batin yang susah. Ini kadang-kadang hati kita seringkali dengki sama tetangga. Temen naik, kadang-kadang kita dengki. Temen naik jabatan, kita kadang-kadang dengki. Teman usahanya maju, kadang-kadang kita dengki. Kesiapan nih dia dukunnya nih, nyarinya nih. Bukan lari iya karena berdua, iya karena stain. Sekarang ibu-ibu juga banyak yang kadang-kadang sama laki berani banget. Tapi bukan di sini, alhamdulillah soleh-solehah semuanya. Malam ini mah nggak tahu besok pagi. Hati-hati. Karena sesungguhnya kenapa? Karena hidup ini pilihan, saudara. Wahadainahun najdain. Hidup itu pilihan. Dua kata Allah, aku memilih kepada kalian jalan, imma syakira atau imma kafura. Pandai bersyukurkah kita atau menjadi kufurkah kita kepada Allah? Ketika hidup kita menjadi pandai bersyukur, insya Allah hati itu akan tenang dan bahagia. Mudah-mudahan di sini yang hadir insya Allah sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Udah hati kita tenangkan, belajar bersyukur dari hal yang kecil. Apa yang ada di genggaman kita, kita syukuri. Yang belum dipegang, jangan dipikirin, stres. Lakinya Gojek, bininya pengen beli mobil Pajero. Laki ini digosok-gosok terus. Sampai apa manipulasi. Makanya laki banyak yang mati duluan. Kenapa? Karena punya bininya nggak pandai bersyukur. Tapi kalau laki punya bini pandai bersyukur, insya Allah bininya bersyukur, laki bersyukur. Cok kali gacok sama dengan cocok. Enak betul. Hidup apa sih yang kita cari? Modal pertama kita belajar syukur tuh. Syukur di mana? Sama dengan iman, syukur di hatinya, di ucapan sama perbuatan biar sinkron. Nggak usah kita muluk-muluk dah. Coba lihat, aslinya kalau kita dibongkar sama Allah, rasa malu kita, kecewa kita. Maka jangan suka membongkar aib orang lain. Nanti kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pasti mati, perjanjian sama tiga. Perjanjian hidup kita, hidup, hijrah, wafat. Sekarang kita lagi hijrah nih ke rumah almarhum nih. Kita doain. Tadi Ustaz Lama bilang, yuk semua didoakan. Allahumma firlil muslimin wal mu'minin wal al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Doain kawan kita, sahabat kita. Untuk apa? Semoga dia dakhal jannah, masuk surganya Allah. Ketika kita doain sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita. Tuh. Makanya lihat orang yang pandai bersyukur, hidupnya awet muda. Yang banyakkan kufur, yang banyakkan kesel, marah, sampai